Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Lopa dengan NIM A2 200102. Di sini saya akan mencoba meresum 5 jurnal. Jurnal apa saja? Yaitu yang pertama, etika profesi dalam menghadapi tantangan teknologi informasi. Yang kedua, membangun benteng digital untuk memperkuat etika cyber security melawan ancaman cybercrime. Yang ketiga, pemanfaatan big data dan perlindungan privasi konsumen di era ekonomi digital. Yang keempat, pelanggaran etika sistem informasi dalam penggunaan software bajakan. Dan yang kelima adalah paradoks etika pemanfaatan teknologi informasi di era 5.0. Masuk ke jurnal yang pertama, yaitu Etika Profesi dalam Menghadapi Tantangan Teknologi Informasi, volume 4, nomor 4, tahun 2024, dengan penulis Amiruddin, Anissa Rahman, Mawar Inah Tanjung, M. Zaidan Sirait, dan Siti Zuhroini Ritonga. Latar belakang dari jurnal ini adalah pelanggaran etika yang kerap terjadi di dalam dunia bisnis, seperti manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan teknologi untuk pribadi dan kelompok. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat langsung, akan tetapi dapat merusak kredibilitas perusahaan di mata publik. Tujuan dari jurnal ini adalah mengungkap bagaimana etika profesi dapat mencegah kecurangan dalam proses laporan keuangan perusahaan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil dari jurnal ini ada bahwasannya etika profesi memiliki dampak yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan di perusahaan. Di dalam jurnal ini menemukan bahwa etika yang diterapkan secara konsisten dapat membantu integritas dan transparansi laporan keuangan di perusahaan. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua, yaitu membangun benteng digital untuk memperkuat etika cyber security melawan ancaman cybercrime. Volume 25 nomor 1 tahun 2024. Penulis Firdi Gunawan, Ahmad Fadilah, dan Esi Malaisari. Dilatar belakangi oleh ancaman terhadap keamanan data dan informasi yang semakin meningkat, terutama cybercrime atau kejahatan cyber. Hal ini menjadi ancaman serius yang dapat merugikan individu, kelompok, perusahaan, dan bahkan negara sekalipun. Dengan demikian perlu memperkuat etika profesi dalam cyber security sehingga dapat menjaga keberlanjutan sistem digital yang aman dan dapat dipercaya. Tujuan dari jurnal ini adalah mengedukasi pembaca mengenai pentingnya membangun benteng digital untuk memperkuat etika keamanan di dalam cyber dalam menghadapi ancaman cybercrime. Dan juga akan pentingnya melindungi data informasi pribadi serta untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip utama etika dalam keamanan cyber security. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, pendekatan analisis konten yang menggunakan jurnal-jurnal, buku, artikel, dan situs web yang relevan. Dan hasil dari jurnal ini adalah bahwa etika dalam cyber security dapat membangun pertahanan yang tangguh melawan kejahatan cyber, menjaga kerahasiaan data, serta melindungi sistem informasi. Strategi yang diidentifikasi meliputi peningkatan kesadaran etika, perbaikan regulasi, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penerapan etika keamanan cyber. Lanjutkan dengan jurnal yang ketiga, yaitu pemanfaatan big data dan perlindungan privasi konsumen di era ekonomi digital. Volume 15 nomor 2 tahun 2018. Penulis Agung Pujianto, Awin Mulyati, dan Rahmawati Novaria. Latar belakang dari jurnal ini yaitu big data memiliki potensi yang besar untuk inovasi pengambilan keputusan, namun juga menimbulkan tantangan terkait privasi konsumen.
Di era ini, data pribadi menjadi sangat berharga yang sering dimanfaatkan untuk pemasaran dan dapat menimbulkan kekhawatiran tentang tata cara yang dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana teknologi big data dapat dimanfaatkan secara efektif tanpa mengorbankan privasi konsumen. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana pemanfaatan big data di Indonesia dan untuk mengidentifikasi tentang tantangan serta peluang dalam menerapkan teknologi ini dengan tetap menjaga perlindungan privasi konsumen. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan konseptual tradisional. Data yang digunakan bersumber dari jurnal-jurnal yang dipublikasikan serta pemberitaan di media sosial yang terkait dengan topik big data. Hasil dari jurnal ini bahwa pemanfaatan big data di Indonesia terus berkembang di sektor bisnis dan pemerintahan. Bahwa etika dalam pengelolaan big data tidak hanya sebatas peraturan hukum saja. Penerapan prinsip moral yang melindungi hak konsumen. Dengan menerapkan standar, perusahaan tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga membangun reputasi yang baik dan mendapat kepercayaan publik. Selanjutnya, jurnal keempat yaitu pelanggaran etika sistem informasi dalam penggunaan software bajakan, volume 4 nomor 1 tahun 2023 dengan penulis Jerry Vendrian, Agus Yanto, Dimas Firmansyah Nasution, Vincent Vanessating, dan Hendy Sama. Dilatar belakangi oleh pentingnya etika dalam teknologi informasi, terutama terkait dengan hak cipta. Dengan seiring perkembangan teknologi, keinginan untuk memiliki software yang lebih baik juga meningkat, yang dapat mendorong tindakan tidak etis seperti pembajakan pada software. Tujuannya adalah untuk memiliki software yang lebih baik, meningkat, yang dapat mendorong tindakan tidak etis seperti pembajakan software. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka naratif yang melibatkan seleksi literatur dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah nasional dan internasional. Hasilnya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan software bajakan melanggar hak cipta dan dapat menimbulkan berbagai risiko, termasuk ancaman keamanan data akibat malware. Selain itu juga, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan software bajakan juga dapat menghambat inovasi dan kemajuan teknologi, serta pemilik software tidak menerima imbalan yang seharusnya untuk riset dan pengembangan. Hukum di Indonesia juga memberikan sanksi keras terhadap pembajakan software, terutama di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dan jurnal yang terakhir adalah Paradoks Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi di Era 5.0, volume 7 nomor 1 tahun 2021 dengan penulis Arya Bimantoro, Winda Alivia Pramesti, Satria Wirabakti, Muhammad Aryo Samudra, dan Yusuf Amrozi. Dilatar belakangi oleh pesatnya era Society 5.0 yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama interaksi sosial. Teknologi yang seharusnya menjadi alat bantu justru menimbulkan tantangan baru bagi masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan yang berbasis teknologi. Tujuannya adalah untuk mengkaji tantangan dan kesiapan masyarakat dalam menyambut era 5.0 serta meninjau perubahan etika masyarakat yang terjadi akibat perkembangan teknologi. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai artikel penelitian terdahulu yang relevan. Dan hasilnya, penelitian menunjukkan bahwa etika masyarakat saat ini jauh berbeda dengan masa lalu. Teknologi yang tidak diimbangi dengan etika yang baik memunculkan berbagai masalah sosial yang negatif. Masyarakat cenderung mengedepankan kepraktisan dan efisiensi, namun mengabaikan nilai-nilai etika dan interaksi sosial yang sehat. Era 5.0 meskipun memberikan peluang baru juga menghadirkan
Tantangan dalam membentuk masyarakat yang kritis, analitis, dan kreatif dalam memanfaatkan teknologi secara berkelanjutan. Masuk ke bagian kesimpulan dari kelima jurnal ini. Yang pertama, perlindungan privasi pengguna. Profesional TI harus memastikan bahwa data pribadi pengguna dilindungi dengan baik. Yang kedua, keamanan informasi harus dijaga. Profesional TI bertanggung jawab untuk menjaga keamanan sistem informasi serta melindungi data dari ancaman seperti peretasan. Yang ketiga, integritas dan kejujuran. Profesional TI harus menjaga integritas pekerjaan mereka, tidak memanipulasi data atau sistem untuk keuntungan pribadi serta kelompok. Yang keempat, penghormatan terhadap kekayaan intelektual. Profesional TI harus menghargai hak cipta, paten, atau kekayaan intelektual lainnya. Yang kelima, kepatuhan terhadap hukum. Profesional TI harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, khususnya di negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.